Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu kelas diagram. Oke. Kelas diagram merupakan diagram yang ketiga yang sama-sama pentingnya dengan diagram yang sebelumnya, yaitu use case dan activity diagram. Kelas diagram merupakan diagram untuk dipergunakan oleh developer. Oke. Di dalam UML atau Unified Modeling Language, kelas diagram itu digambarkan sebagai sebuah kotak di mana kotak tersebut terbagi menjadi 3 bagian. Ya. Nah, 3 bagian itu adalah yang pertama adalah nama daripada kelas, bagian yang kedua disebut dengan atribut, ya, dan bagian ketiga disebut dengan behavior atau method. Oke. Nama kelas merepresentasikan sebuah objek, ya, atau sekumpulan objek, ya, atau sekumpulan aktivitas-aktivitas di mana dia membentuk suatu grup atau membentuk suatu kesatuan dan bisa dibuatkan kelasnya. Nah, nama daripada kelas seharusnya atau sebaiknya itu memiliki makna yang sebenarnya sehingga tidak mengaburkan atau tidak menyimpang dari objek itu sendiri. Ya. Nah, di bagian yang kedua yaitu atribut. Apa itu atribut? Saya yakin Anda sudah tahu atribut adalah ciri-ciri. Atribut adalah identitas. Atribut adalah nilai yang merepresentasikan kelas itu sendiri. Suatu nilai yang menjadi identitas dari sebuah kelas. Suatu nilai atau suatu ciri yang mendefinisikan kelas. Misalkan di sini ada sepeda, kelas sepeda. Ciri-cirinya apa? Sepeda itu memiliki merek, sepeda juga memiliki kecepatan, sepeda juga memiliki gear, sepeda juga memiliki bangku, gitu. Misalkan sepeda memiliki warna, memiliki nomor langkah. Nah, itu menjadi suatu ciri atau suatu nilai yang membentuk suatu objek atau suatu kelas yang spesifik. Ya. Tentu saja tidak semua atribut itu harus dimasukkan ke dalam kelas, hanya atribut-atribut yang akan dipergunakan dalam sistem. Gitu ya. Nah, kebetulan di sistem ini hanya memiliki atau hanya membutuhkan ketiga atribut, ya maka ya Anda sebutkan saja ketiga atribut ini. Sedangkan atribut lain yang tidak dipergunakan tidak perlu dimasukkan. Ya. Terus bagian yang ketiga itu disebut dengan behavior atau metode atau perilaku. Atau sesuatu yang bisa dilakukan oleh objek atau sesuatu yang dapat dikerjakan oleh sebuah objek. Dalam hal ini, kelas sepeda atau objek sepeda itu dapat melakukan penambahan kecepatan atau bisa melakukan pengurangan kecepatan atau juga bisa melakukan pergantian gear atau gigi, di mana ya, ada tambahan namanya kecepatan itu sifatnya adalah increment atau penambahan ke atas. Sedangkan pengurangan kecepatan itu menggunakan keterangan decrement atau pengurangan ke bawah. Sedangkan ganti gear ya, itu menggunakan nilai baru mau masuk ke gigi berapa gitu ya. Nah, di mana
baik itu increment, decrement, atau new value ini merupakan parameter. Ini adalah parameter yang dipergunakan oleh masing-masing metode. Parameter increment itu tipe datanya adalah integer, decrement itu tipe datanya adalah integer juga, new value juga integer. Nah, apa sih parameter? Parameter adalah suatu nilai. Parameter adalah suatu nilai yang diberikan dari luar metode, di mana nilai tersebut nantinya akan dipergunakan di dalam metode itu sendiri. Jadi ketika saya ingin mengirimkan suatu nilai, saya ingin mengirimkan suatu nilai tertentu, di mana nilai ini nantinya akan dipergunakan di dalam suatu metode, maka saya membutuhkan namanya parameter. Itu adalah parameter. Jadi parameter secara definisi adalah untuk memberikan nilai dari luar metode, di mana nilai tersebut nantinya akan dipergunakan di dalam metode. Oke. Nah, lantas apa itu void? Nah, void ataupun non-void ini menandakan sesuatu jenis, di mana metode itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama disebut dengan prosedur, yang kedua disebut dengan function. Nah, untuk metode yang bersifat prosedur itu ditandakan dengan istilah atau kata void. Sedangkan metode yang memiliki jenis function itu tidak ditandakan dengan void, tetapi nanti akan ditandakan dengan nilai tipe data yang akan dikembalikan. Apa sih itu prosedur? Apa itu function? Harusnya sudah pernah dipelajari. Prosedur adalah suatu metode yang tidak mengembalikan nilai. Sedangkan function adalah suatu metode yang harus mengembalikan nilai. Itu sebabnya kenapa metode yang bertipe function itu selalu memiliki nilai kembalian. Misalkan saya menambahkan suatu metode yang bertipe function, maka di sini saya misalkan info gear, itu nanti nilai kembaliannya apa? Biasanya nilai kembalian itu di awal string ya. Misalkan saya minta info gear, jangan string deh. Info gear integer info gear. Nah, maka ini adalah suatu metode yang bertipe function, di mana ketika saya memanggil metode ini, dia nanti akan mengembalikan suatu nilai yang bertipe integer. Oke. Nah, ini yang menandakan, oke, kalau ada void-nya berarti ini prosedur, berarti dia tidak harus mengembalikan nilai. Sedangkan tanpa void, oh berarti ini adalah sebuah function. Berarti dia harus mengembalikan nilai. Gitu. Oke, jadi ini adalah struktur utama daripada sebuah kelas. Nah, kelas diagram ini juga kemungkinan besar nantinya akan menjadi sebuah table. Kemungkinan besar ya, ketika Anda menggunakan penyimpanan data yang bersifat struktural. Tetapi ketika Anda nantinya menggunakan penyimpanan data yang berorientasi objek, ya tentu saja ini juga akan menjadi table juga, tetapi jenis tabelnya berbeda. Di mana kalau di
kalau Anda menggunakan tipe yang RDBMS atau Relational Database Management System, ya, maka hampir semua relasinya nanti akan Anda mengikuti kaidah-kaidah yang sesuai dengan kaidah daripada RDBMS. Sedangkan nanti jika Anda menggunakan yang berorientasi OODB, Object Oriented Database, ya, maka maka orientasinya akan berbeda dengan yang di RDBMS. Dia tidak bersifat relasi, tetapi dia bersifat bersifat inner data, di mana ini OODB nanti akan menjadi sebuah tagline, dan dia nanti akan disimpan dalam bentuk string, atau yang biasanya menggunakan XML, XHTML markup language, hampir mirip dengan itu. Oke, selanjutnya yang nggak kalah penting, tentu saja setiap kelas selalu memiliki relasi, atau biasa disebut dengan asosiasi atau association dalam bahasa Inggris. Association, ya, itu adalah gambaran atau hubungan yang terjadi antar kelas. Nah, atribut, ini tambahannya, atribut dari sebuah kelas itu tidak melulu hanya berupa nilai, tetapi juga bisa merupakan objek dari kelas yang lain. Misalkan, saya ingin membuat sebuah kelas, kelas itu adalah kelas pesawat terbang. Nah, dalam kelas itu ada objek mesin, sayap, dan segala macamnya, di mana atribut daripada pesawat ini mesin ini sebenarnya juga sebuah kelas. Ini kelas mesin. Nah, kelas mesin ini menjadi atribut dari objek pesawat. Itu sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan. Nah, jadi yang ingin ditekankan di sini adalah ketika ada suatu objek menjadi atribut dari objek yang lain, maka dia pasti harus berasosiasi atau berhubungan. Contoh lain juga misalkan laptop, di dalamnya ada prosesor. Contohnya akan menjadi seperti ini. Sebuah kelas laptop itu memiliki atribut merek, juga memiliki atribut CPU, di mana CPU ini merupakan referensi dari kelas prosesor. Maka Anda harus mengasosiasikan kedua kelas tersebut. Jadi asosiasi itu menandakan suatu hubungan langsung antara satu atau lebih kelas. Salah satu bentuk hubungannya adalah seperti ini. Sudah pasti dipastikan ketika dua buah kelas berelasi, pasti ada salah satu kelas yang mempergunakan objek dari kelas tersebut di kelas lainnya. Jadi salah satu yang paling gampang Anda ingat adalah ketika dua buah kelas itu melakukan relasi atau asosiasi, pasti salah satu kelas itu akan menjadi objek. Salah satu kelas pasti akan menjadi atribut dari kelas lainnya. Dalam hal ini, kelas prosesor itu menjadi menjadi atribut dari kelas laptop. Nah, itu pasti akan ada asosiasi. Itu kata kuncinya. Sehingga nanti ketika Anda membuat aplikasi, ya, Anda define kelas laptop, salah satu atributnya adalah string, merek, contoh di sini ada prosesor, CPU. Nah, ini menandakan bahwa Anda akan menggunakan objek
prosesor menjadi bagian daripada atribut di sebuah kelas laptop. Jadi ketika Anda melakukan asosiasi, pastikan hal ini terjadi. Kalau ini tidak terjadi, ini tidak ada ini, maka asosiasi ini tidak akan pernah ada. Gitu ya. Jadi pemahaman asosiasi di dalam kelas diagram adalah itu. Paling gampang. Paling mudah diingat dan harus diimplementasikan ketika di pemrograman. Dan sedangkan yang lain-lainnya bersifat metode seperti yang sudah dijelaskan yang tadi. Nah, contoh berikutnya ya seperti ini. Ada kelas, dia asosiasi dengan kelas yang lainnya. Gitu. Nah, bentuk hubungan yang lainnya biasa juga disebut dengan inheritance. Saya yakin Anda sudah paham mengenai inheritance atau pewarisan. Nah, bentuk pewarisan ini berarti nantinya adalah wizard, ini nanti di dalam pemrograman adalah extend karakter. Human, extend karakter. Angel, extend karakter. Nah, ini sangat berkorelasi dengan pemrograman. Jadi ketika desainer, programmer membaca kelas ini, oh oke, saya tahu bahwa masing-masing kelas ini merupakan turunan daripada kelas. Oke. Bentuk berikutnya ada yang namakan juga dengan interface. Apa itu interface? Interface adalah sebuah cetakan dasar dari sebuah kelas, di mana cetakan ini harus dipergunakan, bersifat wajib oleh kelas-kelas di bawahnya sih. Kenapa harus ada ini? Ya, supaya Anda tidak luput untuk menggunakan metode ini. Jadi istilahnya kalau setiap kelas yang mewariskan suatu interface kelas itu wajib terdapat metode di mana kelas interface itu miliki. Jadi apapun objeknya ketika dia mewarisi sebuah interface kelas, maka dia wajib untuk mengimplementasi metode dari interface tersebut. Sehingga ini memastikan bahwa setiap objek yang memiliki interface kelas itu wajib memiliki apapun yang dimiliki oleh interface. Itu secara gambaran umum. Nah, selanjutnya ada contoh berikutnya. Ya. Ini contoh pewarisan televisi diwariskan oleh menjadi smart TV. Ya. Jadi ini nanti extend televisi di dalam pemrograman, di mana smart TV ini berasosiasi dengan modem. Apa buktinya? Di sini ada atribut dari smart TV yang mempergunakan kelas modem. Jadi bentuk daripada diagram kelasnya akan seperti ini. Ini menandakan asosiasi, ini menandakan inheritance. Contoh berikutnya, ya, ini lebih rumit lagi, di mana ada objek phone, ini sebagai mother class. Objek phone ini diturunkan, diwariskan menjadi dua buah objek. Yang pertama mobile phone dan yang kedua adalah smartphone. Di mana di mana objek-objek tersebut memiliki 3 fungsi dasar, yaitu charging. Nah, charging ini itu tidak hanya dilakukan oleh phone, tetapi juga perangkat lain, MP3 player misalkan. Sehingga masing-masing objek itu pasti memiliki fungsi yang dimiliki oleh interface. Walaupun MP3 player ini bukanlah inheritance daripada objek phone, tetapi
karena dia merupakan implementasi daripada objek interface, maka dia wajib mempergunakan ini. Nah, apa sih itu? Kenapa harus pakai pewarisan? Saya yakin Anda sudah tahu. Pewarisan artinya semua yang dimiliki oleh superclass atau mother class itu pasti dimiliki oleh child class. Ini untuk memudahkan proses pengiriman nilai dari satu kelas dengan kelas yang lain. Nah, boleh nggak ada kelas yang tidak berasosiasi? Ya boleh aja. Misalkan seperti ini, USB charging, USB charger. Ya karena misalkan dia tidak berasosiasi, ya sudah, Anda tidak usah asosiasikan. Anda tidak usah wariskan, Anda tidak usah turunkan. Gitu. Tapi di sini jelas ada 6 buah kelas yang harus Anda buat di dalam aplikasi. Contoh yang berikutnya, ini ada mobil sebagai superclass, mobil diturunkan menjadi mobil sport, racing, dan formula. Di mana kelas mobil ini ya, itu berrelasi, ya, berasosiasi dengan interface class. Di sini Anda lihat nama interface-nya adalah installable. Ya. Nah, karena dia berasosiasi, maka ada atribut di dalam kelas mobil itu berupa interface class. Sehingga ketika objek ini dijalankan, ya, maka ketika objek ini diciptakan, maka otomatis semua anaknya akan memiliki atribut part yang dimiliki oleh interface class, dan otomatis dia akan memiliki metode yang sama. Ya. Nah, ini lagi adalah bentuk lain daripada sebuah pewarisan. Anda lihat ada turbo, ada nitro, ini merupakan ya, bentuk modifikasi daripada sebuah kelas. Nah, di mana di sini dia memodifikasi metode milik superkelasnya untuk turbo dengan dengan nitro itu sama-sama melakukan modifikasi terhadap kelas interface. Artinya ini sebenarnya kalau di dalam pemrograman nanti akan keluar simbol namanya overriding. Ini juga sama overriding. Begitu. Nah, hal ini bisa terjadi. Nah, ini ketika hal seperti ini, maka interface itu akan bersifat sebagai atribut, di mana nanti ini pasti akan diturunkan ke masing-masing kelasnya, subkelasnya atau child class. Tetapi interface ini nanti di dalam child class itu akan bersifat opsional. Artinya dia mau diaktifkan atau tidak itu tergantung dari penggunaan masing-masing objek. Oke. Dan contoh yang berikutnya ada kelas elektronik diturunkan menjadi televisi lama dan televisi modern. Nah, di sini ada interface class, tombol, maka setiap apapun yang ada dimiliki oleh interface ini akan dimiliki oleh masing-masing objek yang menggunakan interface class tersebut. Dan seperti yang Anda lihat juga ada objek manusia di mana dia tidak melakukan interaksi, asosiasi maupun pewarisan dengan objek yang lainnya. Dan ini tidak ada permasalahan. Bagaimana dengan ini?
Nah, ini kan tombolnya dipergunakan dalam metode iya, tapi dia tidak berasosiasi secara langsung. Ini hanya dipergunakan sebagai parameter. Jadi tidak perlu dilakukan asosiasi. Seperti itu. Oke. Contohnya sudah ada semua. Sudah dijabarkan, maka